Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasanya? Masih tetap lancar kan? Jaga kesehatan agar puasa kita full ya sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali. Tentunya kita masih daring dari rumah. Nah ya, hari ini sekarang kita melanjutkan materi pelajaran kita di halaman 76 di buku pena tentang menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Ayo, sebelumnya kita sudah pernah Ustazah jelaskan apa saja yang ada tokoh-tokoh yang ada di teks fiksi ya, seperti protagonis, antagonis, dan apa satunya ya, tritagonis ya. Kalau ini kalau bahasa biasanya itu peran pembantu ya. Nah, selain di penokohan ada juga latar, alur, kemudian amanah ya, kemudian tema. Yang pertama itu tema. Nah, itu jangan lupa nak ya. Jadi pada saat kita mengidentifikasi pada suatu cerita itu kita lihat ada beberapa yang harus kita perhatikan, seperti tema dalam cerita itu apa, kemudian tokohnya siapa saja, wataknya apa saja, antagonis, protagonis atau peran pembantu, kemudian ada alur ya. Alur itu adalah jalan ceritanya ya, jalan ceritanya ada alur maju, alur mundur atau alur campuran. Kemudian ada namanya latar itu ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu ya, itu ada 3. Kemudian yang kelima ada amanat. Nah, amanat itu apa yang disampaikan pada cerita itu. Biasanya setiap penulis itu biasanya pada saat mereka membuat cerita pasti ada amanah atau pesan ya. Amanah itu pesan yang disampaikan untuk si pembaca. Nah, seperti itu biasanya setiap penulis pasti mereka menyelipkan pesan-pesan moral untuk si pembaca. Nah, sekarang coba diingat kembali tokoh-tokoh yang ada di cerita. Ada yang pertama ada apa? Protagonis. Kemudian yang kedua ada antagonis. Yang ketiga tritagonis atau peran pembantu ya, dimana protagonis ini orang yang sering muncul, yang memang muncul setiap saat ya di cerita itu muncul terus. Nah, seperti protagonis ini tidak hanya berperan baik, ada juga yang berperan tidak baik ya. Nah, jangan Anda bilang oh peran utama itu orang-orang yang berperan baik saja. Tidak, ada juga orang yang berperan wataknya tidak baik tapi dia menjadi tokoh utama dalam cerita itu ya. Seperti contoh Malin Kundang. Nah ya, Malin Kundang itu tokoh utamanya anak yang si Malin itu kan. Nah, dia tidak memiliki sifat yang baik. Nah, di situ dia berperan sebagai tokoh utama atau tokoh protagonis ya. Nah, yang antagonis itu sering berlawanan dengan tokoh utama. Itu adalah tokoh antagonis. Dia berlawanan sifat, berlawanan dengan yang tokoh utama tadi. Nah, kemudian peran pembantu itu biasanya orang-orang yang ada di sekeliling si tokoh antagonis dan protagonis ya, seperti itu. Nah, di sini ada posisi detektif. Nanti Anda baca, kemudian Anda lihat, amati, bacanya jangan terlalu cepat. Hati-hati, pelan-pelan supaya Anda bisa memahami apa sih si Pusi ini siapa sih ya. Pusi si detektif, sedangkan di gambar ya pada halaman 80 itu adalah kucing, seekor kucing. Nah, jadi apa sih isinya? Nah, jadi supaya kita paham dengan apa yang ada di dalam cerita ini, kita harus membacanya dengan hati-hati, tidak usah terlalu cepat ya. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Sudah beberapa kali Ustazah jelaskan untuk tokoh atau penokohan dalam suatu cerita. Misalnya di
cerita apa ya, fabel itu kan yang memerankan tokoh-tokoh itu kan hewan seperti kancil ya, buaya, kambing, harimau, gajah. Nah, itu tokoh utamanya siapa di dalam cerita kancil tadi? Ya, tokoh protagonisnya adalah si kancil, ya kan? Nah, di situ seperti cerita apa lagi ya? Upin Ipin ya. Nah, Upin Ipin itu tokoh utamanya, protagonisnya siapa? Ya si Upin dan Ipin tadi, ya kan? Nah, kemudian ada cerita apa lagi coba? Film apa lagi ya kalau di televisi? Siva ya, film Siva. Nah, itu tokoh utamanya ya Siva, ya kan? Nah, di situ. Kemudian banyak kartun-kartun yang lainnya. Ya, jadi Ananda kalau ingin melihat tokoh-tokoh yang ada di sana di dalam suatu cerita, Ananda perhatikan tokoh siapa saja sih, nama-nama siapa saja sih yang sering muncul di cerita itu, ya. Kemudian siapa lagi tokoh yang sering tidak sepaham, tidak sejalan dengan tokoh yang sering keluar tadi. Kemudian siapa-siapa saja yang ada yang sering muncul di antara mereka berdua, ya. Nah, untuk penokohan mungkin hanya sampai di sini saja saya jelaskan, ya, karena sudah sering sekali kita mengulangi materi ini. Nanti tugasnya halaman 81 sampai 5 saja ya. Nomor 6 tidak usah. Kemudian kerjakan 81 ya. Di sini ada diagram. Nanti Ananda isi tentang Alif si pembuat roti. Tokoh utamanya siapa, sifat tokoh utamanya apa saja, kemudian pesan dalam cerita. Nah, ini ya, pesan dalam cerita ini apa? Nanti Ananda tuliskan di sini ya. Ya, buat diagramnya saja. Ya. Atau ini diagram bisa atau peta pikiran ya. Buat peta pikiran. Kemudian nomor 3, adakah hubungan gaya dan gerak pada cerita tersebut? Roti merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Terbuat dari apakah roti tersebut? Bagaimana cara membuatnya? Tidak usah ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 2 saja. Nomor 3 dan 4 tidak usah. Nanti halaman 80 1 sampai 5, kemudian halaman 81 1 sampai 2. Ya, itu saja tugasnya hari ini. Tetap semangat, dikerjakan, kemudian dikumpul seperti biasa, nanti Ustazah langsung nilai ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan beberapa cerita yang sudah pernah kita bahas ya. Nanti kita buat maju ke depan, siapa yang jadi. Nanti kita coba cerita ini saja. Mana ya? Ada tadi saya baca. Nah, tentang singa dan beruang ya. Ada singa, ada beruang, ada rubah. Kemudian apalagi di situ. Nah, nanti kita coba ya. Kita coba membuat drama di kelas. Oke, hanya itu yang Ustazah sampaikan. Jika masih ada yang belum paham, boleh japri Ustazah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.